Ini adalah contoh bagaimana menggunakan Google Sites di dalam pengelolaan. Nah, jadi ada seperti ini. Kemarin saya tunjukkan itu bagaimana mengecek kehadiran siswa, kemudian ada bagaimana kinerja guru gitu. Itu bisa kita cek ya. Nah ini. Kita tunggu, mudah-mudahan lancar internetnya. Seperti kemarin. Aku tak metu kok kene lho. Gak apa-apa tak. Kenapa? Tak metu kok kene. Ya lihat kali. Oh. Nah, seperti ini gambarannya, bagaimana penerapannya di sekolah. Kita bisa mengecek misalnya namanya Pak Andre gitu. Nah, Pak Andre ini ngajar apa saja. Nah, dikonfrontir dengan jadwalnya, ketika jadwalnya itu Pak Andre ngajar enggak begitu. Nah, ini semuanya bisa dikontrol, bisa dilihat baik oleh kepala sekolah, oleh pengawas, atau ketika dilakukan supervisi misalnya. Nah, ini adalah contoh di dalam pengelolaan. Contoh saja ya. Nah, selanjutnya tentu untuk kita sebagai guru yang utama adalah bagaimana menggunakan Google Sites ini untuk pembelajaran ya. Misalkan kalau di sekolah kami ini yang saya terapkan, kita bikin modul ya, modul digital. Nah, seperti ini. Ini modulnya saya buatnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan ya. Jadi strukturnya ya seperti ini. Mulai dari halaman muka, kemudian ada kegiatan pembelajarannya seperti apa, kemudian evaluasi. Nah, ini ada evaluasinya juga. Nah, kalau di dalam media pembelajaran, Bapak Ibu, kita membuat untuk halaman muka dan seterusnya materi kegiatan pembelajaran ini bisa diakses oleh publik, oleh semua orang. Tetapi kalau evaluasi ini ya kita berikan menu login ya. Login artinya tidak semua orang bisa membuka karena memang evaluasi ini kita tujukan hanya untuk siswa kita gitu, siswa kita. Ini. Nah, Bapak Ibu, ini salah satu contoh. Nah, langsung saja kita langsung praktek untuk membuatnya bersama-sama ya. Mulai dari dasar aja dulu. Sebentar. Ini ketutup ya. Sebentar. Kalau kita membuat langkah-langkahnya, nah, seperti tadi yang saya sampaikan, yang pertama adalah kita folder kerjanya dulu. Di mana bikin folder kerjanya? Di Drive. Ya. Jadi di Drive saya. Kemudian karena ini kaitannya dengan GMT, saya bikin di GMT ya. Foldernya kita bikin dulu. Namanya apa? Misalkan kita hari ini bikin pelatihan Google Workspace for Education, GWE. Itu misalkan kita buat foldernya. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu, bagaimana mengelola folder ini karena bagian dari manajemen
ketika kita menyimpan atau membuat sesuatu di dalam drive itu supaya nanti mudah ketika kita mencarinya. Nah, kemudian di dalam folder ini kita buat plus gitu. Nah, kita mau bikin Google Sites. Nah, ini. Kita buat. Nah, judulnya ini kita beri nama, misalkan situsnya adalah pelatihan GWE, nah, Google Workspace for Education. Maka judul di sini juga akan mengikuti. Nah, judul halamannya misalkan di halaman awal itu kita bikin selamat datang pada pelatihan Google Workspace for Education. For Education. Misalkan seperti ini judulnya, kita bikin seperti ini. Nah, Bapak Ibu, ini bisa kita ubah ya. Jadi gambar latar belakangnya ini bisa kita ubah sesuai dengan selera kita ya. Sudah ada, kalau kita punya gambar sendiri maka kita bisa upload gambar. Nanti bisa di-explore lebih jauh ya. Kemudian jenis header-nya ini bermacam-macam Bapak Ibu. Bisa hanya judul aja seperti ini, kemudian spanduk yang seperti tadi spanduk, kemudian spanduk besar lebih lebar gitu. Lalu bisa dalam bentuk sampul gitu ya. Kita bikin spanduk aja misalkan. Nah, kemudian di dalamnya ini kita bisa memasukkan ya dengan cara diklik 2 kali di sini. Nah, memasukkan teks ataupun file dari drive atau gambar, dan juga bisa menyematkan ya, bisa mengembed dari fitur yang lain dari Google. Seperti yang saya bikin tadi, misalkan itu kita mana sebentar. Nah, seperti ini. Ini kita menggunakan soalnya itu kita menggunakan Google Form. Jadi Google Form-nya kita embed ke dalam site. Nah, tapi nanti aja dulu. Nah, sekarang Bapak Ibu, ini sites kita itu sudah hampir jadi sebenarnya, sudah hampir jadi. Tinggal kita membuat kerangkanya. Kerangkanya mau dibikin seperti apa, misalkan. Nah, kerangkanya nanti Bapak Ibu bisa menambahkan halaman di sini ya, dengan cara halaman ini ditambahkan. Nah, halaman baru ini kita buat sesuai dengan nama kita masing-masing ya. Nama kita masing-masing aja supaya nanti ini menjadi portofolio kita saat pelatihan. Nanti linknya akan saya bagikan ke Bapak Ibu supaya semuanya bisa masuk ke sini, kita edit bersama-sama gitu ya. Misalkan saya bikin dulu Heri Kiswanto ya. Kiswanto. Terus, nah, maka akan ada halaman baru namanya Heri Kiswanto ya. Atau ini namanya kita bikin tidak Heri Kiswanto ya Pak ya. Kita bikin misalnya namanya peserta. Nah, peserta pelatihan. Nah,
Siapa peserta pelatihannya nanti? Ini bisa kita tambahkan subhalaman. Di dalam subhalaman itu ada yang pertama adalah Heri Kiswanto. Selesai. Sorry. Namanya sendiri nggak nulis salah. Ya. Ada Heri Kiswanto. Nanti Bapak Ibu bisa menambahkan di sini. Ini klik. Kemudian tambahkan subhalaman, diketik nama Bapak Ibu masing-masing. Ya. Nah, kemudian ini saya betulkan Heri Kiswanto. Ini saya berikan perkenalan. Perkenalkan, saya Heri Kiswanto. Nah, guru SMP Negeri 2 Balen, misalkan. Nanti Bapak Ibu bikin juga seperti ini ya. Guru SMP Negeri 2 Balen, Kabupaten Bojonegoro. Misalkan ini teksnya bisa nanti ditambahkan lebih lengkap begitu. Bapak Ibu misalnya prestasi apa yang pernah diraih dan lain sebagainya, nanti silakan dituliskan ya. Kemudian kita juga bisa memasukkan foto Bapak Ibu, memasukkan gambar. Misalkan saya masukkan gambar dari Drive ya. Misalkan dari Drive. Sebentar. Gambarnya mana ya? Saya ambilkan dari sini misalkan. Ini mana ya? Ini misalnya. Nah, jadi kita bisa memasukkan foto di dalamnya. Kemudian kita juga bisa memasukkan dokumen, bisa memasukkan lain-lainnya. Nanti Bapak Ibu bisa ngetek dari sisipkan. Yang mau disisipkan apa? Nah, misalnya kita mau memasukkan slide misalkan. Nah, saya mau sisipkan slide materi kita ya. Materi hari ke-3 misalkan. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini nanti pengaturannya bisa sesuai dengan jiwa seni Bapak Ibu semua. Baik, itu kalau kita mau masukkan soal bagaimana, misalkan. Berarti ya kita masukkan aja dari sini, dari menu barnya ini, sisipkan. Kalau soal berarti nanti bentuknya formulir kan gitu. Nah, formulir yang mau kita masukkan, formulir apa? Misalkan kemarin kita bikin survei liburan. Nah, taruhlah misalnya saya bikin yang ini, survei liburan atau kuis Google Form misalnya. Saya masukkan, maka akan masuk di sini. Nanti kita bisa menatanya ya. Tinggal kita tata sesuai dengan selera kita. Nah, ini. Kemudian latar belakangnya kalau kita mau mengubah, ini misalnya mau dikasih latar belakang, itu diklik di bagian sini Bapak. Nah, ini. Misalnya biar ada latar belakang
Kita tunggu. Misalnya saya ambil ini latar belakangnya. Nah, maka otomatis akan terambil Bapak Ibu latar belakangnya ini. Ya. Seperti itu singkatnya, nanti bisa kita kembangkan, dan tentu Bapak Ibu kalau dengan adanya Google Site ini kita bisa membuat portofolio dari anak-anak kita, siswa kita secara digital di paperless ya. Ini saya share, nanti Bapak Ibu langsung buat di sini ya, di peserta pelatihan. Nanti Bapak Ibu tambahkan subhalaman, kemudian dibuat isinya perkenalan Bapak Ibu, profilnya ya, profilnya dituliskan, kemudian foto, lalu sisanya terserah Bapak Ibu ya. Yang penting ada profil dan foto ya. Baik, ini saya share dulu ke Bapak Ibu lewat chat ya. Supaya Bapak Ibu bisa mengedit ya. Bentar. Chat. Oke. Silakan Bapak Ibu langsung saja, itu linknya diklik. Sebentar, aksesnya belum saya atur tadi ya. Draft siapa saja yang memiliki link. Selesai. Nah, Bapak Ibu, setelah ini kita bikin, maka langkah terakhir adalah kita bisa mempublish ya, supaya ini bisa dilihat oleh semua orang ya. Nah, alamat webnya kita beri nama pelatihan GWE, misalkan Andre Heri. Andre Heri. Kemudian ini setelannya, kalau kita minta mesin telusur ya, browser bisa menemukan situs ini, maka ini kita centang. Tapi ini sementara tidak perlu itu dulu. Nah, kemudian dipublish. Nah, ini sudah banyak Bapak Ibu sepertinya yang mengakses. Silakan caranya ya. Jadi silakan peserta pelatihan diklik, kemudian tambahkan subhalaman. Wow, Pak Herwin ini. Ada Pak Herwin ya. Bikin halaman baru Pak Herwin ya. Bikin subhalaman ya. Diklik di menu bar sebelah kanan. Plus tambahkan subhalaman ya. Ini Pak Fajar, ini menambahkan halaman ya, bukan menambahkan subhalaman. Pak Fajar ini ya. Silakan. Gimana caranya? Oke. Sambil saya lihat ya. Luar biasa ini Bapak Ibu, cepat sekali ya. Bayangkan kalau kita bikin portofolio untuk anak-anak seperti ini gitu. Jadi semuanya mudah, murah, dan
terintegrasi di dalam akun belajar ID. Dan yang pasti semuanya tersimpan di Drive. Jadi tidak ada ceritanya kalau seperti di WA itu kan sering kita memorinya penuh kemudian dihapus gitu ya. Atau kalau di kertas itu kita ngumpulin banyak kertas gitu. Silahkan Bapak Ibu berkreasi langsung ya. Berkreasi langsung di sini. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan melalui chat ya. Oke, selagi menunggu yang pada membuat tugas Pak Heri, ada yang sedikit tanya, dan ini mungkin juga akan jadi pertanyaan pada banyak Bapak Ibu sekalian sih. Apakah ini sama dengan blog Pak Heri? Ini ada yang tanya nih, kayak blog ya kayak gitu. Nah, kalau menurut saya pribadi sih memang hampir sama Bapak Ibu. Jadi memang tujuannya adalah kita sharing berupa halaman kepada khalayak umum, blog maupun Google Site. Cuman ada beberapa fitur sih. Saya sendiri juga pengguna blog dan saya sendiri juga membuat materi pembelajaran menggunakan blog. Cuman ketika saya mencoba dengan menggunakan Google Site, ternyata ada beberapa fitur yang memang kita dipermudah ketika menggunakan Google Site. Salah satunya adalah misalkan kayak tadi kita tinggal geser-geser saja sudah jadilah sebuah halaman yang saya pikir user interface-nya bagus banget, yang misalnya menarik bagi siswa. Kita bisa menata sedemikian rupa. Mungkin kalau yang di blog, layout-nya kan mungkin ada beberapa yang sudah ditentukan oleh Google gitu Pak Heri. Tapi kalau ternyata kita pakai menggunakan Google Site, kita bisa membuat sedemikian rupa suka-sukanya kita. Kita mau bikin gambar kecil di sana, kemudian ada Google Form, kemudian ada Google Slide dan sebagainya, itu lebih enak gitu. Tapi kalau menggunakan Blogger, beberapa kayak misalnya kita mau menyisipkan Google Slide, Google Doc, ada beberapa pengaturan yang mungkin agak sedikit rumit karena kita perlu mengatur kayak besar kecilnya pixel dan sebagainya. Seperti itu sih Pak Heri. Mungkin jika ada yang pertanyaan bisa langsung bertanya Bapak Ibu di kolom chat, atau mungkin yang lagi nonton di YouTube juga bisa di kolom chatnya YouTube. Mungkin pada ini masih pada membuat halaman baru di Pak Heri. Antusias sekali. Saya awal-awal juga dengan aplikasi Google Sheets juga sangat antusias sekali Bapak Ibu. Ternyata ada ya aplikasi yang sangat mudah sekali tiba-tiba kita bisa menggunakan atau membuat website sendiri kayak gitu. Ternyata Google menjawabnya. Hanya dengan tinggal klik-klik, geser-geser juga jadi sebuah website yang menarik untuk siswa. Iya, Pak Andre, betul sekali bahwa Google Sites ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan Blogger ya, blog ya Bapak Ibu. Karena saya sendiri belum punya pengalaman membuat blog gitu ya. Walaupun dulu banyak digaungkan ada gerakan guru go blog gitu ya. Itu saya sendiri blog itu belum pernah bikin ya. Tapi setelah ada Google Sites ini, wah luar biasa. Ada akun belajar ID itu baru mulai saya belajar dan membuat sites itu. Dan beberapa di antaranya yang ya seperti ini yang digunakan untuk sekolah itu. Digunakan untuk pengelolaan sekolah ini ya. Terutama misalnya ada yang terbaru itu pengumuman ya, kita bikin
pengumuman kelulusan kemarin itu seperti ini. Nah, jadi anak-anak tidak perlu datang ke sekolah, cukup membuka sites-nya, kemudian mengecek dengan cara memasukkan NISN masing-masing, gitu ya. Saya lupa NISN-nya. Coba kita lihat datanya ya. Database-nya kalau kelas 9, bentar saya munculkan misalnya. Kelas 9. Misalkan ini ya. Ini saya masukkan NISN-nya. Nah, kemudian ditekan enter gitu. Nah, maka akan muncul ada Denisa kelas 9C dan dinyatakan lulus gitu ya. Nah, sebenarnya ini nanti bisa kita kembangkan macam-macam Bapak Ibu sesuai dengan selera kita ya. Dengan selera kita. Wow, Pak Fajar keren sekali ini. Dari SD Negeri Margagung 2. Nah, Fajar. Bu Tatih. Wah, keren-keren Pak Andre. Ya. Wah, Bu Siti Muflihah luar biasa dari SMP Negeri 1 Tanggulangin Sidoarjo. Nah, Sidoarjo ya. Sebelumnya berdinas di SMP Negeri Sekarang Lamongan. Oh iya. Dari Lamongan pindah ke Sidoarjo. Pak Haji Muhammad Ji Arifudin. Wah, beliaunya penulis buku, banyak sekali karyanya Pak Andre. Ini luar biasa dan masih berkenan untuk belajar bersama kita menggunakan Google Workspace for Education. Ini luar biasa. Salut Pak. Pak Haji Muhammad Arifudin. Ya. SMP Negeri. Wah, keren, keren Pak. Pak Muhammad Arifudin. Wah, ini ada Pak Herwin. Pak Herwin. Guru matematika dari Kabupaten Goa, Pak Andri. Ini ada Pak Saiful yang bikin halaman sendiri ya. Pak Saifulis Permana, SPTSD. Pak Saiful ini kalau bisa masuk Pak Saiful sama Pak Jorgen ya. Pak Jorgen Marandov ini kalau bisa masuknya di sini Pak, di peserta pelatihan ya. Di sisi sebelah kanan ini ada menu barnya. Ini di halaman diklik, kemudian peserta pelatihan ini diklik Pak, Pak Saiful ya. Kemudian tambahkan subhalaman ya. Tambahkan subhalaman. Ini kelihatan Pak Andre siapa saja yang berpartisipasi aktif untuk membuat Google Site saat ini.
Ini ada 19 peserta kita ya. Yang lain mungkin Bapak Ibu device-nya kurang mendukung, ada yang pakai HP mungkin belum bisa untuk mencoba saat ini, tidak apa-apa, nanti bisa dicoba di rumah ya. Sambil Bapak Ibu bikin, yang terpenting nanti ketika Bapak Ibu sudah bikin, itu dilihat setelannya Bapak Ibu. Nah, setelannya seperti apa? Nah, navigasinya, modenya ini kita menggunakan mode atas. Mode atas itu artinya menu dari sites kita itu berada di bagian atas. Kalau dilihat dengan menggunakan laptop ya, atau komputer. Tetapi kalau dilihat menggunakan HP, kita bisa dari sini, perhatiin jauh ya. Nah, perhatiin jauhnya. Nah, ini kalau dilihat dari laptop itu seperti ini atau komputer. Nah, kalau dilihat dengan HP bagaimana? Ya, seperti ini. Ya. Jadi menunya berada di sini. Dan Bapak Ibu, kita bisa mengaturnya ya, untuk penempatan menu ini di pengaturan ini. Kita mau di atas atau di samping. Kalau di samping, nah, munculnya seperti ini. Seperti yang tampil di HP tadi. Ya, kita tinggal menyesuaikan. Nah, kalau saya kebetulan anak-anak itu 95% menggunakan HP ya. Anak-anak di sini 95% menggunakan HP. Sehingga saya lebih suka untuk menggunakan mode samping ya, menunya di samping. Dan pendekatannya karena menggunakan HP, saya cenderung untuk menggunakan pendekatan ikonik ya. Icon. Jadi seperti ini. Ini hanya icon saja. Tapi icon ini terlinkkan, tersambung dengan form ya. Nah, seperti ini. Oh, ini waktu mengerjakannya sudah habis. Ya. Sebentar. Ini saya naruhnya kemarin di sini ya, modul. Astagfirullahaladzim. Jadi ini tadi kamera saya tertutup dari tadi. Baru menyadari. Ini. Sebentar Pak Andre. Ini